Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sekolahnesia.com. Kali ini kita akan belajar salah satu pelajaran fisika, yakni kita kali ini membahas tentang perbedaan besaran pokok dan turunan. Baik, langsung saja. Nanti jangan lupa untuk subscribe, like, dan berkomentar. Dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi sekolahnesia.com. Apa itu besaran? Apa itu pengukuran? Jadi, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai, dan memiliki satuan. Sedangkan satuan adalah pembanding atau patokan dalam proses pengukuran yang dimiliki besaran. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Nah, sekarang coba kita bayangkan, apabila kita memiliki tali dengan panjang 3 meter. Nah, meter di sini merupakan satuan, panjang itu besarnya, dan 3 adalah nilai atau angkanya. Nah, contoh yang lain, misalkan Anda membeli kambing berjumlah 7 ekor, maka ekor itu adalah satuannya, 7 itu nilainya, dan jumlah itu besarannya. Sehingga biasanya besaran pasti diikuti dengan nilai satuan dalam penulisannya. Nah, terus bagaimana besaran dalam fisika? Setelah kita mengetahui perbedaan besaran satuan dan nilai, ternyata besaran dan satuan ini sangat penting digunakan dalam ilmu fisika. Dan satuan dalam ilmu fisika yakni menggunakan satuan internasional. Sekarang kita harus tahu dulu gunanya besaran. Jadi, besaran sangat berguna untuk pengukuran. Pengukuran adalah segala kegiatan untuk memperoleh nilai dengan satuan tertentu dan berdasarkan besaran yang digunakan. Bahasa mudahnya, misalnya kita berlari dari rumah ke sekolah. Misalnya kita dapatkan jarak 120 meter. Nah, 120 meter ini adalah hasil pengukuran. Contoh lain, Anda berlari dari rumah ke sekolah, kemudian Anda mengamati dengan jam, kemudian Anda mengamati ternyata Anda berlari dalam waktu 60 detik. Artinya, teman-teman sekalian, waktu tempuh dari rumah ke sekolah tersebut adalah 60 detik yang mengatakan. Nah, ini merupakan hasil dari pengukuran. Nah, pengukuran sebenarnya tidak terbatas cara pengukuran secara fisik secara langsung, tetapi dapat kita dengan melakukan perhitungan. Jadi misalnya kita ingin mengukur kecepatan lari kita dari rumah ke sekolah, kita anggap kecepatan gerak lurus beraturan, yakni kecepatannya sama. Ya, tidak ada percepatannya. Jadi jaraknya misalnya 120 meter, kemudian waktu yang tempuhnya 60 detik. Nah, artinya kita tahu bahwasanya rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu, sehingga 120 meter dibagi 60 detik adalah 2 meter per detik atau 2 meter per sekon. Sehingga hasil pengukuran kecepatan tersebut adalah 2 meter per sekon. Nah, meter per sekon di sini adalah juga satuan. Nah, ini nanti kita bahas ya jenis-jenis satuannya. Nah, besaran dalam fisika itu dibagi menjadi 2, yakni besaran pokok dan besaran turunan ya. Ini kurang lebih jelasnya. Jadi besaran pokok itu merupakan besaran yang dia besaran inti yang dasar yang telah disepakati oleh fisika. Jumlahnya ada 7 yang utama dan ada 2 tambahan. Sedangkan besaran turunan yakni besaran yang diperoleh dari besaran pokok. Jadi dia merupakan turunan, sehingga nanti hasilnya adalah gabungan dari berbagai macam besaran turunan. Nah, baik, kita langsung saja. Nah, ini besaran pokok. Besaran pokok kita kenal ada 7 ditambah 2. Yakni yang pertama adalah massa, lambangnya adalah M, kemudian satuannya kilogram, kemudian panjang, lambangnya adalah L, satuannya meter, kuat arus listrik I atau ampere, kemudian waktu T, satunya sekon, kemudian intensitas cahaya I atau kandela, suhu T, Kelvin, kemudian sudut bidang datar, satuannya radian, sudut ruang, steradian, jumlah zat, mol. Apa kemudian yang besaran turunan? Jadi besaran turunan itu merupakan turunan dari besaran pokok. Jadi contohnya adalah kecepatan. Nah, kecepatan itu lambangnya V apabila kita tahu bahwasanya kecepatan itu jarak dibagi waktu, sehingga nanti satuannya adalah
meter per sekon. Kita tahu meter ini adalah satuan dari panjang, sedangkan sekon itu adalah satuan dari waktu. Jadi dia gabungan. Begitu juga dengan percepatan, satuannya adalah ms minus 2, kemudian tekanan kilogram meter minus 1 sekon minus 2, kemudian usaha, ini salah ketik ya, maksudnya adalah usaha, kilogram M2, S2, dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya adalah besaran turunan adalah besaran yang didapat dari besaran pokok ya, seperti itu. Nah, nah sekarang Anda sudah tahu memahami besaran, jenisnya dan contohnya. Silahkan Anda ajarkan materi ini ke teman-teman Anda, parafrasekan dan terangkan dalam waktu 5 menit, ungkapkan dengan bahasamu sendiri buat mereka sampai paham ya. Salam di Sekolah Indonesia, jangan sampai lupa like, subscribe, dan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.